Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu kembali. Belum kembali ya, ini pertemuan pertama kali. Karena ini saya lihat muka-mukanya baru masuk di Fakultas Hukum UNS. Ada juga muka-muka baru, banyak, muka-muka lama juga ada. Nah, yang muka lama ini menandakan bahwa semangat tidak pernah padam. Karena dulu mungkin nilainya kurang. Tapi ingat, bahwa dulu gagal belum tentu saat ini sukses. Sama saja ya, dulu gagal, saat ini saya yakin akan lebih sukses, ke depan bisa jadi lebih sukses. Kita nggak tahu siapa yang menentukan masa depan kita selain kita sendiri. Harus berusaha dan berikhtiar. Dan yang hari ini akan sukses atau yang hari ini sukses, jangan berbesar hati dulu, berbesar diri dulu, karena belum tentu menjamin kesuksesan berikutnya. Nah, ketemu dengan saya, hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik di bidang hukum, yaitu pengantar ilmu hukum. Apa itu pengantar ilmu hukum? Ada 3 kata nih. Yang pertama pengantar, kedua ilmu, ketiga hukum. Jadi pengantar ilmu hukum. Nah, pertama kita bicara mengenai pengantar. Pengantar itu introduction. Introduction itu ya sekedar pengenalan, mengantarkan. Coba kita misalnya bayangkan bahwa seorang ayah atau seorang ibu mengantarkan anaknya ke sekolah. Ada tujuannya kemana? Ke sekolah. Nah, dia mengantarkan. Nah, ini mengantarkan saja. Sehingga kalau kemudian kita lihat kata pengantar, itu subjeknya siapa? Ya si ayah, si ibu. Nah, dalam konteks kuliah hari ini, mata kuliah kita ini, kita tidak bicara subjeknya itu berupa orang. Kita tidak bicara subjeknya itu berupa benda besar atau apa, tetapi subjek yang kita bicarakan adalah mata kuliah. Nah, mata kuliah ini adalah namanya pengantar ilmu hukum. Jadi inilah hakikat pengantar, akan mengantarkan Anda ke sesuatu yang akan dituju. Nah, maka yang namanya dalam pengantaran itu, ya tentu Anda mempersiapkan dasar-dasar, misalnya mau ke sekolah apa yang harus disiapin. Anda tahu dulu bukunya, misalnya hari ini pelajaran IPA, IPS, atau apa lagi misalnya kalau sekolah, ya bukunya disiapkan, tasnya disiapkan, termasuk makanannya di perut ini juga sudah dimasukkan dan seterusnya. Nah, itu hakikat pengantaran. Kedua, ilmu. Nah, ilmu ini kalau bahasa yang paling dekat itu adalah dalam bahasa Arab. Ada bahasa lain misalnya ada scientia, ada sayo, ada sire. Nah, dalam bahasa Latin itu yang berarti semuanya adalah pengetahuan. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya alama, ada namanya ilmu. Ilmu juga sama artinya, pengetahuan. Pengetahuan itu ya untuk menemukan sesuatu, untuk meningkatkan pemahaman sesuatu. Bahkan dengan pengetahuan itu ya proses untuk mengetahuinya sangat tersistem. Dengan pengetahuan pula kita menjadi tahu sesuatu yang sebelumnya tidak tahu, sesuatu yang sebelumnya sudah kita ketahui bertambah lebih mengetahui lagi. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat namanya surat Al-Mujadalah ayat 11 itu, wa idza qila suju fangsuyu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina na'utul ilma darajat. Jadi ketika kamu disuruh berdiri, berdirilah. Ketika kamu disuruh berdiri, berdirilah. Berdiri itu hakikatnya kan tinggi. Tinggi, sama-sama tinggi. Nah, tetapi ada terusan dalam ayat tersebut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Sama-sama tinggi, tapi khusus untuk orang yang beriman dan berilmu, tingginya itu lebih tinggi nih. Tingginya lebih tinggi. Nah, itu yang kemudian dihargai oleh Tuhan, dihargai oleh Allah, bahwa orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Nah, karena apa? Prosesnya bukan seperti mendapatkan ilmu itu kemudian kita tidur, mimpi, tahu-tahu kemudian kita bisa perkalian dari X sampai X dan seterusnya, rumus matematika kita hafal, rumus-rumus fisika kita hafal, nama-nama dalam biologi Latin dan seterusnya itu kita hafal, termasuk bahasa kemudian kita memahami. Tidak begitu namanya ilmu. Ilmu itu dalam bahasa Jawanya oleh kanti laku. Nah, laku ini apa? Laku ini proses untuk mendapatkan, yang itu diperoleh dengan cara kita berusaha, tersistem. Jadi ada pola tersistem, nggak bisa ujuk-ujuk kemudian kita bangun tidur tahu-tahu kita menjadi ahli dalam semua hal.
Nggak bisa kemudian kita makan ya, makan tahu-tahu kemudian kita langsung bisa mengetahui ilmu tentang gizi. Ya, ada prosesnya, proses belajarnya ini. Nah, Tuhan Allah itu menghargai proses belajarnya ini, yang dalam Jawanya disebut laku ini. Nah, laku ini, proses belajar ini yang kemudian dihargai dengan meninggikan derajat orang yang berilmu. Nah, Anda datang ke sini, kuliah di Fakultas Hukum UNS ini, ya dalam rangka apa? Dalam rangka laku tadi, untuk ya istilahnya mengimani bahwa yang namanya proses untuk mendapatkan ilmu itu harus dengan sistem tadi. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan bahwa ya orang yang kemudian mendapatkan ilmu, ya tentu kemudian dia memiliki prediksi atas ilmu yang kemudian dia miliki. Artinya begini, kalau dalam ilmu kedokteran orang sakit, maka orang yang sudah memahami ilmu tadi, dokter taruhlah, maka dia bisa memprediksi sakitnya ini apa dengan mendengar keluhan dari pasien. Ya, dengan mendengar keluhan pasien, ini prediksi. Diperoleh dari apa? Bukan dari jin atau apa namanya, tapi dari ilmu yang kemudian dia pelajari. Inilah namanya tersistem. Ilmu itu begitu. Nah, ada beberapa cabang dalam ilmu itu, ada dua secara umum, ada namanya science yang kita kenal dengan nama ilmu alam, dan ada social science yang kita kenal dengan ilmu sosial. Nah, kalau science, ilmu alam itu ya ilmu yang berkaitan dengan deskripsi, prediksi, pemahaman tentang fenomena alam, bahkan dalam apa yang ada dalam tubuh manusia physically ya, physically, bukan tubuh manusia dalam sifatnya tetapi physically. Nah, itulah yang kemudian disebut ilmu alam atau kita namakan science. Nah, kalau Anda dulu di SMA ada yang namanya masuk di IPA. Nah, IPA itu ya science itu ya, contohnya ya kemudian kalau dalam kuliah ya nanti ada cabang ilmu dalam bidang kimia, fisika, kedokteran, biologi, dan seterusnya, matematika termasuk di situ. Nah, yang kedua, cabang ilmu yang kedua adalah social science. Nah, social science ini didedikasikan untuk studi tentang masyarakat dan hubungannya dengan individu. Dalam konteks apa? Ya konteks sosial. Konteks sosial, termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jiwa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan non-fisik tadi, dari sisi kemanusiaan. Misalnya seorang filosofis dan seterusnya. Nah, dalam misalnya kita ngambil jurusan, ya ada nanti jurusan psikologi misalnya, jurusan filsafat, ada sosiologi, ada politik, ada bahasa, ada antropologi, ada sastra, dan ada hukum. Yang Anda masuk ke sini ini masuk dimensi dalam cabang ilmu sosial. Jadi kita sebut namanya adalah social science. Nah, ada beberapa definisi ini dari para ahli, ada Robert Ackerman, ada Louis Wetbeck, ada Cornelius Benjamin. Ketiganya ini adalah seorang filosofir, seorang ya scholar lah ya. Kalau kita sebut nanti misalnya Robert Ackerman ini, kalau Anda cari di Google itu munculnya adalah pemain apa yang di Amerika itu hoki atau apa namanya itu, munculnya itu. Nah, tapi kebanyakan itu, tapi dia adalah seorang filosofer, tapi bukan pemain itu, tapi di trace lagi nanti akan muncul Robert Ackerman yang seorang scholar, seorang filosofer yang dia menuliskan ilmu itu apa. Nah, jadi poinnya adalah pengetahuan itu didapatkan dari studi. Jadi merupakan yang nanti akan menghasilkan gagasan. Itu Robert Ackerman. Terus ada Louis Wetbeck misalnya, ini juga sama seorang filosofer, American philosopher. Dia juga mengupakan bahwa ilmu itu merupakan satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Ketika Anda ingin mengetahui pengetahuan baru, Anda harus mendapatkan ilmunya tentang itu. Tidak bisa kemudian ya tadi saya sebut, tahu-tahu kalau zaman dahulu itu duduk di bawah pohon, langsung kemudian kita mendapatkan wangsit. Nah, beda itu ya. Misalnya kita mempercayai itu ada, itu beda. Wangsit, ilmu. Nah, ilmu itu ada metode ilmiahnya, sedangkan wangsit itu metodenya apa namanya? Nah,
Nah, pangsit, nah metodenya nggak jelas kan, metodenya nggak jelas. Ya sebaiknya kita nggak usah kepercayaan itu. Yang kita percayain adalah yang kita pelajar di sini ya ilmu tadi, ada metode ilmiahnya. Terus ada Cornelius Benjamin. Cornelius Benjamin ini kalau Anda cari di Google nanti dia juga akan muncul nama Cornelius Benjamin ini seorang komposer, seorang musician gitu. Tapi ada lagi kalau ditrace lagi, dia adalah seorang filosofer juga. Jadi beda antara yang seorang musician dengan seorang filosofer. Nah, ini definisi Cornelius Benjamin yang seorang American philosopher juga. Jadi ya poinnya hampir sama lah. Jadi yang namanya ilmu itu adalah sebuah proses pencarian untuk mendapatkan pemahaman. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita taunya segini misalnya ukurannya menjadi segini, segini, segini dan seterusnya. Nah, penambahan pengetahuan inilah yang kemudian disebut dengan ilmu. Nah, metodenya untuk menambah ilmu ini disebut dalam bahasa Jawanya adalah tadi saya sebut laku. Nah, ini ilmu. Nah, prosesnya begini nih. Jadi orang punya hipotesis ya. Terus kemudian dari hipotesis ini kemudian dia membuat simpulan sementara, bisa itu tesis, teori. Dari simpulan itu kemudian muncul dalil. Nah, dari dalil itu bisa muncul hukum. Hukum ini bukan kemudian undang-undang yang kita pelajari, tapi lebih ke arah doktrin. Sebagai contoh, saya contohkan, ini metode ilmiah sekali. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa mendapatkan, menemukan Tuhan. Sangat ilmiah. Dia punya gagasan dulu kan. Dari punya gagasan itu muncul dari kegelisahan. Masa iya Tuhan itu batu besar? Nah, Tuhan itu batu besar. Masa iya? Nggak mungkin Tuhan itu batu besar kan? Patung. Ya, Tuhan itu nggak mungkin sebuah patung, karena patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan musibah atau madorot. Makanya kemudian ketika Ibrahim itu menemukan bulan, ya, dianggap bulan itu adalah Tuhannya karena dia besar, kalau malam dia menyinari, ya kan, menyinari. Nah, terus diuji, ternyata salah gitu kan, ternyata salah. Nah, proses ujian inilah dia tadi membuat simpulan dulu nih, hipotesis bahwa bulan itu adalah Tuhan, tapi kemudian setelah diuji berdasarkan pengalaman empiris ternyata salah. Nah, dari salah itu kemudian menemukan lagi matahari, salah juga, akhirnya ketemulah yang namanya Tuhan itu adalah Allah tadi. Allah ya, Allah. Nah, sampai itu kemudian menjadi dalil dan kemudian menjadi hakem, menjadi hukum. Nah, apa itu hukum? Nah, yang kita mengantarkan, apa itu hukum itu? Ada beberapa asal kata hukum itu. Ada yang terkenal itu ya Inggris, Perancis, Belanda, dan bahasa Arab. Kalau dari bahasa Perancis itu ada ley atau droit ya. Kalau untuk undang-undang kita bisa mengenal droit. Kalau dalam bahasa Inggris itu law itu ya hukum. Kalau dalam bahasa Belanda kita bisa mengenal res ya, res atau wet ya, wet. Nah, dalam bahasa Arab hak, hukum. Nah, hukum, dan ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia kita kebanyakan adalah dari bahasa Arab. Hukum ini, yang definisi katanya kalau hukum ini adalah berarti kebijaksanaan. Orang yang mengetahui hukum ya, berarti dia akan menjadi semakin bijaksana karena dia adalah sumber inspirasi dari kebijaksanaan. Maka hakim-hakim itu adalah sumber kebijaksanaan. Maka dulu hakim itu lalu dipilih dari orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi karena dia sumber kebijaksanaan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya hukum itu adalah norma, kaidah, peraturan, dan peraturan yang bersifat mengikat. Nah, sehingga sebenarnya apa ya, kalau definisi resminya itu agak susah kita menyatukan beberapa pendapat para ahli itu, karena banyak pendapat ahli, tapi secara umum, nah ini ada beberapa pendapat misalnya dari Utrecht, ini orang Belanda, Billy Freud ini juga sama, yang Sudiman ini orang Indonesia, yang poin pokoknya ini, misalnya saya ambil dari Sudiman ini, atau Billy Freud, Sudiman ini adalah hukum itu adalah suatu yang berkenaan dengan manusia, karena objeknya nanti adalah manusia, yang dalam konteks ini adalah mengatur pergaulan hidup. Untuk apa? Mencapai tertib pergaulan hidup
yang berdasarkan keadilan. Jadi tujuannya adalah keadilan, tujuan itu. Jadi poinnya, nah ini juga ada beberapa definisi dari Immanuel Kant, Leon Duguid, Apeldoorn, dan Wiryono Projodikoro misalnya. Poinnya itu tadi, bahwa hukum itu dibuat untuk mengantarkan, hukum itu dibuat untuk membuat tertib masyarakat, yang tertib itu didasarkan pada tujuan hukum adalah keadilan. Ada 3 sebenarnya tujuan hukum. Yang pertama adalah kepastian, kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan. Ini saling terkait. Nanti kalau digambarkan ada garis begini, nah ini kepastian, kepastian itu garis diagonalnya, garis horizontalnya, ini keadilan ini adalah garis vertikalnya, garis diagonalnya adalah kemanfaatan. Nah, lalu apa pengantar ilmu hukum itu? Ya, poinnya adalah mengantarkan Anda untuk belajar hukum. Jadi, nah, jadi yang namanya pengantar itu ya inleading, ya, inleading taught the Rechtswetenschap. Jadi mengantarkan Anda untuk mempelajari hukum. Jadi sejak lama ini sudah digunakan di Indonesia, itu di Rechtswetenschap School itu sudah digunakan. Yang dulu kuliah sekolah di sana gelarnya Mister. Jadi lulusan di sana gelarnya Mister. Makanya ada Mister Wiryono Dikoro tadi dan seterusnya. Itu gelarnya Mister. Nah, itu sudah diantarkan di sana. Nah, jadi istilah kalau zaman dulu ya, zaman karena sumber hukum kita itu kebanyakan ada peraturan-peraturan dari Belanda. Belanda itu bersumber dari Perancis kalau dirunut ya, dan Eropa dulu sangat, peraturan itu sangat satu sama lain, negara itu saling mempengaruhi. Ya ada Jerman, ada Belanda. Nah, itu peraturannya hampir mirip. Pengantar ilmu hukum dulu itu ya lebih dipakai dulu untuk undang-undang perseroan terbatas. Jadi undang-undang pada awalnya adalah undang-undang perseroan terbatas, tapi terus kemudian berkembang bahwa kita perlu untuk memahami hukum secara umum. Nah, maka kemudian mengantarkan inilah. PIH ini, pengantar ilmu hukum ini, ada yang menyebut juga sebagai ensiklopedia hukum, karena ini jendelanya. Anda mau belajar hukum, jendelanya ini di sini. Nah, untuk lebih lanjut, lebih detail, maka nanti Anda setelah belajar ini akan mengetahui, oh ada hukum dagang, oh ada hukum pidana, oh ada hukum perdata, oh ada hukum administrasi negara, oh ada hukum tata negara, dan seterusnya. Ya, hukum internasional. Nah, ini Anda diantarkan ke sana. Nah, PIH ini adalah mata kuliah keahlian dan keilmuan. Keahlian apa? Ya karena hukum. Keilmuan apa? Ilmu hukum nanti yang akan Anda dapatkan. Poinnya adalah dalam PIH ini Anda tidak diajarkan untuk menunjuk satu sistem hukum. Sistem hukum itu ada common law, ada civil law, ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum adat, tapi semuanya kemudian kita pelajari. Mulai dari nanti definisinya, tujuannya, sejarahnya, terus pengertiannya, ya, termasuk hak dan kewajiban para subjek hukumnya, sumber-sumber hukumnya, dan termasuk juga mempelajari sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Misalnya kalau di Indonesia itu ada 3 sumber sistem hukum. Sistem hukum Barat, adat, dan Islam. Nah, ini nanti kita pelajari. Nah, alat bantunya apa? Nah, kita akan pelajari ada sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. Sejarah hukum itu ya kesejarahan. Hukum itu terbentuk dari mana? Oh, mulai dari zaman orang belum mengenal hukum, sampai kemudian zaman Eropa sebelum zaman pencerahan, sampai kemudian Belanda datang ke Indonesia, terbentuk beberapa sistem hukum itu, termasuk para pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia. Nah, sampai kemudian kita ada aturan peralihan pasal kedua, itulah yang mendasari aturan-aturan lama berlaku. Sejarah kita pelajari. Sosiologi hukum ini relasi hukum dan masyarakat sebagai gejala empiris. Apa hubungan hukum dan masyarakat? Kita pelajari. Kalau antropologi hukum itu lebih ke arah dinamika dan perkembangannya. Kalau perbandingan hukum, nanti kita bisa membandingkan hukum Indonesia dengan hukum di yang dulu menjajah kita, Belanda, sekarang seperti apa, atau di Amerika, atau di Islam misalnya di Arab, atau di Malaysia misalnya.
Nah, terus kalau yang terakhir psikologi hukum itu adalah cabang pengetahuan yang mempelajari hukum itu sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Nah, kira-kira ini secara utuh yang nanti akan kita pelajari ketika Anda mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.